sore. Ya, salam. Selamat sore. Mas Yuda, saya mau tanya nih, apa pendapat Mas Yuda tentang COVID ini sebelum kena COVID lah? Apa pandangan Mas Yuda tentang COVID ini? Apakah sesuatu yang menyeramkan atau yang biasa aja gitu? Apa pendapat Mas Yuda tentang COVID ini? Ini dari sisi eh, saya pribadi atau dari sisi Alkitab atau Pribadi aja, pribadi. dari ya kalau Menurut dari pribadi. pribadi ya memang nyata COVID ini memang nyata. Terus tapi memang apa namanya ya tidak perlu ditakutkan, tidak perlu dikhawatirkan yang seperti berita-berita dari Jawa. Gitu. Ya kita hadapi aja, kita jalani saja. Gitu. Ya mungkin kita semua bisa saja kena kan orang COVID kita nggak tahu di mana keberadaannya gitu loh. Ya kita ya tetap harus protokol kesehatan harus kita jalankan. Kecuali kita ini ya, kita kan sudah, saya kan habis swab nih, hasilnya negatif. Kak juga habis naik pesawat kan. Nah jadi kita dalam kondisi yang aman gitu loh. Nah, bukannya kita ngasih contoh yang tidak bagus ya teman-teman bapak ibu semuanya. Tapi kita nggak pakai masker, memang kita habis sudah melakukan tes dan segala macam. Ya. Berarti pendapat Mas Yuda tentang COVID ini secara pribadi memang nyata, tetapi itu jangan terlalu mengkhawatirkan kita gitu Ya, 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 jangan ya. terlalu membuat kita jadi parnoa, Ah, betul, betul, betul. panik gitu Ya, ya. Berarti jalanin aja, tetap hidup, tetap menggunakan protokol kesehatan ya. ya, yang jelas gini kakak. Jadi ya memang kita jangan sampai melakukan sesuatu atau tindakan atau melakukan aktivitas yang berhubungan dengan banyak orang dulu lah ini. Jadi itu dikurangi lah intinya. Jangan sampai lah kira-kira kalau nggak penting-penting amat ya. Kumpul-kumpul dengan orang, kongko-kongko, nongkrong-nongkrong yang nggak penting itu jangan dulu lah. Ini ada pertanyaan berikutnya. Mas Yuda tuh kan beberapa waktu yang lalu dinyatakan positif COVID. Kapan merasa bahwa wah, kok kena COVID nih gitu? Kapan kejadian itu bahwa ada rasa, kok COVID? Sementara COVID ini dalam tanda kutip adalah sesuatu yang memang kita jangan sampai terjadi gitu. Kapan kejadian bahwa oh ternyata COVID gitu? Ya, saya sih sebenarnya saya pribadi tahu bahwa saya itu terpapar COVID ketika indera penciuman saya itu nggak berfungsi ya. Penciuman itu sama sekali nggak berfungsi kecuali jarak sangat dekat gitu. Nah itu saya sudah menyadari bahwa saya itu kena COVID. Wah ini kena COVID gitu. Kemudian saya menawarkan diri untuk tes swab ke perusahaan dan sebenarnya dari perusahaan pun belum yakin kalau saya itu terpapar COVID karena saya alasannya cuma batuk doang. Pada waktu itu memang saya batuk dan radang. Nah, tetapi sebelumnya sebenarnya gejalanya adalah mungkin ya di seminggu awal itu berdebar-debar jantung saya, bahkan selama hampir 3 hari ya mungkin 3 hari berdebar-debar. Kemudian pas hari Sabtu kalau nggak salah hari Sabtu 3 hari setelah berdebar-debar itu saya mengalami demam tapi nggak terlalu tinggi tapi malamnya itu demam. Terus minggunya saya demam lagi tapi pas tengah malam saya demam lagi agak tinggi nih demamnya karena waktu itu memang tidak ada termometer jadi nggak sempat tapi memang panasnya lebih tinggi saya merasakan. Nah, hari Minggu paginya sudah pulih lagi saya kembali beraktivitas dan ibadah lagi. Dan sempat pulih ya? Sempat iya sudah sehat gitu jadi hari Minggunya saya beribadah kembali beribadah secara offline ya. Nah, kemudian tapi saya batuk ya cuma batuk saja batuk sama radang. Setelah itu hari ketiga setelah itu demam 2 hari dan hari ketiganya itu penciuman saya nggak hilang itu dan itu saya sudah menyadari bahwa saya kena COVID ini. Ya tadi saya menawarkan diri untuk tes swab ke perusahaan dan akhirnya walaupun sempat negosiasi dengan pihak perusahaan akhirnya diizinkan tes. Dan benar sekali pas setelah tes itu saya dinyatakan positif.
Iya. Nah, setelah walaupun di awal tuh kayak waduh udah mulai agak curiga mungkin ya, lalu kemudian akhirnya menaruhkan diri untuk tes swab. Ketika dinyatakan oleh tim medis bahwa Mas Yuda ini positif COVID, apa yang pertama sekali dipikiran? Apa yang pertama sekali yang Mas Yuda pikirkan begitu? Oh, saya kena COVID. Apa yang pertama sekali dipikirkan? Istri saya sih. Istri ya? Istri, karena aduh jangan sampai istri saya kena juga, dan yang ada di rumah saya juga kena gitu kan. Nah, tetapi secara mental saya itu sudah siap karena sudah tahu bahwa ini saya COVID gitu. Dan saya sudah siap dari awal gitu, saya sudah siap bahwa saya ini kena COVID ini gitu. Karena saya sudah tahu gejalanya gitu dari awal. Ini sayang istri ya? Ya sayang lah. Kalau seandainya istri saya kena juga kan ya kasihan gitu. Kita kan cuma berdua lah, bertiga tuh orang di rumah saja. Jadi nanti siapa yang ngurus rumah kalau segala macam. Nah, ini Mas Yuda kan udah kena COVID. Lalu apa tanggapan istri atau keluarga begitu Mas Yuda tahu COVID? Nah, sebelumnya kan ini tanggapan yang pertama kali Mas Yuda pikirkan yang tadi. Nah, apa tanggapan keluarga atau respon keluarga begitu tahu pertama kali COVID? Wah, kalau istri saya jujur saja dia agak khawatir, agak takut gitu ya, agak gimana gitulah. Ya seperti orang khawatir lah gitu lah. Tapi ya udahlah, tenang saja, saya bilang gitu. Dan benar memang sesuai dengan aturan bahwa kalau saya kena berarti istri saya juga harus dites swab gitu. Dan puji Tuhan setelah tes istri saya negatif. Itu sesuatu yang luar biasa sih, karena memang setelah saya mengalami gejala-gejala itu, saya masih tidur dengan istri saya satu kamar gitu. Tapi luar biasanya memang pada saat itu imun tubuh istri saya mungkin lagi kuat, dan ya saya sih sangat percaya memang perlindungan Tuhan. Iya ya, dari itu istri, lalu dengan keluarga yang orang tua atau saudara dikasih tahu nggak waktu itu ketika kena COVID? Saya dikasih tahu karena memang ini COVID ini kan penyakit atau pandemi yang benar-benar memang sudah menjadi momok dunia ya. Jadi berita-berita sebelumnya juga membuat orang takut, membuat orang khawatir. Saya khawatir juga kalau saya kasih tahu ke orang tua atau keluarga atau teman-teman yang lain, malah mereka pada khawatir gitu, pada takut gitu. Kapan keluarga tahu bahwa Mas Yuda ini, maksudnya keluarga besar kayak orang tua atau ya kayak adik mungkin, kapan mereka tahu Mas Yuda ini kena COVID? Mungkin setelah saya dirawat di rumah sakit, mungkin ya, beri pertengahan selama saya perawatan di rumah sakit. Mungkin. Berarti betul-betul dijaga supaya juga tidak membuat orang terlalu banyak khawatir. Iya. Oke. Lalu kan Mas Yuda ini sempat di isolasi mandiri ya? Ya. Di rumah gitu. Itu berapa hari di rumah? Ya, ketika saya dinyatakan positif dari pihak perusahaan atau dokter perusahaan ya, itu untuk supaya saya diisolasi mandiri di rumah, karena memang gejalanya gejala ringan, batuk sama radang saja kan. Nah itu saja ya, jadi selama 5 hari di rumah. Lalu kenapa akhirnya dibawa ke rumah sakit? Apa terlalu akhirnya parah sekali, apa bagaimana akhirnya sampai dibawa ke rumah sakit? Nah ini yang seru ini yang seru kan, ketika saya diisolasi di rumah kan, dari tim dokter atau perusahaan kan mengirimkan semua alat-alat cek ya, seperti termometer, oximeter, ini untuk alat mengecek oksigen dalam darah. Nah, dan memang pada saat itu hari kelima batuk saya semakin parah ya. Batuk saya semakin parah, parah lah intinya. Dan jam 3 pagi saya terbangun dengan napas yang terengah-engah, dengan batuk yang parah. Saya ukur oksigen saya ternyata 83 kalau nggak salah. Dengan standar 95 minimal. Minimal 95. Dan waktu itu oksigen saya 83. Wah, itu horor. Itu titik saya merasa saya takut sebenarnya. Saya takut secara manusia, saya ketakutan. Pada saat itu saya tersedia ada oksigen itu yang saya tabung yang kecil gini.
untuk membantu pernapasan. Itu sampai habis, itu tidak bisa membantu pernapasan saya. Akhirnya istri saya tak suruh keluar. Jam 3 pagi, tak suruh cari oksigen. Dia beli 2 tabung, puji Tuhan ada klinik yang buka 24 jam. Beli 2 tabung, akhirnya saya menghabiskan 2 tabung itu dengan cemas ya. Sambil melihat saya ngecek oksigen. Ternyata juga nggak nambah-nambah. Masih sesak juga. Oksigen dalam darah juga nggak nambah-nambah. Akhirnya jam 5 pagi saya telepon dokter. Dokter kirim tabung oksigen. Dua tabung yang 1 meter tingginya. Seginilah. Ya. Ya, terus akhirnya saya pasang oksigen yang 5 liter ya. Kapasitasnya dipasang di hidung. Sampai habis 1 tabung itu nggak pulih-pulih. Akhirnya saya telepon dokter juga. Akhirnya saya dijemput ambulan dibawa ke rumah sakit. Itu sebenarnya itu yang paling menyeramkan dalam hidup saya, karena di rumah nggak ada siapa-siapa, istri pun nggak boleh mendekat. Jadi saya tuh bingung sendiri, maksudnya telepon dokter, telepon istri saya nggak tahu mau gimana, tak istri saya kan nggak bisa masuk juga kan, saya di kamar kan nggak boleh juga. Nah itu sebenarnya fase yang paling horor pada waktu itu. Itu sih, karena saya nggak ngerti itu maksudnya apa gitu. Iya, paling horor lah, paling menyeramkan lah. Terus ambulan datang ke rumah itu jam berapa? Sekitar jam 9 sorry. Siang. Jam 2 hampir jam 11. Jam 11 siang. Udah ini ya maksudnya Saya selama itu masih pakai oksigen. masih bisa ya. Masih bisa saya menghabiskan oksigen yang 1 tabung. Lalu ada nggak tanggapan tetangga ketika ambulans datang terus? Karena saya juga setiap pada kondisi update saya lapor Pak RT. Jadi mereka juga udah siap dan tidak membuat panik. Gitu. Dan ambulannya pun nggak dinyalain. Tweet-tweetnya itu nggak dinyalain. Iya. Luar biasa. Oke. Mas Yuda, nah selama di rumah sakit ini, apakah semakin baik atau enggak gitu selama di rumah sakit? Seminggu pertama di rumah sakit, apakah maksudnya sakitnya sama gitu atau oksigennya sama atau lebih turun sebenarnya ketika masuk di rumah sakit di minggu pertamanya? Nah, ini ketika masuk rumah sakit ya itu seminggu pertama saya masih pakai oksigen yang 5 liter ya, sama ya di rumah sebenarnya. Cuman waktu itu saya masuk rumah sakit, di tes jantung, tes oksigen, terus semuanya dites, darah diambil semuanya, terus di ronsen, dan akhirnya ya saya dipasang oksigen yang 5 liter yang di hidung gini, 5 liter selama seminggu. Nah ternyata selama seminggu itu oksigen saya nggak makin naik, tapi malah makin turun. Minggu pertama ya? Minggu pertama, ya minggu kedua itu malah minggu kedua saya dipasang yang oksigen pakai masker itu. Itu yang 15 liter. Jadi bukan dari 5 liter naik ke 15 liter. 15. Itu suaranya ngeri sekali itu. Suaranya berisik sekali itu. Sebenarnya itu sangat mengganggu secara fisik, secara psikologi juga mengganggu karena tidurnya kan terganggu. Karena harus pasang sini, napasnya juga berisik nih, jadi agak susah tidur. Seharusnya waktu itu. Jadi saya minggu kedua malah semakin parah kondisinya pada waktu itu. Di minggu pertama juga minggu kedua ya? Ya minggu kedua yang semakin parah sebenarnya oksigen. Ya, ketika masa-masa seperti itu di rumah sakit yang tadinya oksigen itu dari cuma 5 liter terus 15 liter terus kalau kita napas dengar suara, pernah nggak berpikir bahwa kayaknya apakah ini akhir dari hidupku atau apa yang dipikirkan pada waktu itu di masa-masa kritis itu, atau memang sebenarnya juga saya percaya sama Tuhan yang ini yang aneh gitu loh. Saya itu sebenarnya biasanya itu takut mati. Saya itu biasanya takut mati, takut penyakit kronis dan segala macam gitu. Ya, biasanya kan dulu kalau sebelumnya kan saya pernah nggak bisa tidur selama berbulan-bulan ya karena takut mati itu. Pernah ya? Pernah gitu. Wow.
Nah, tapi anehnya pada saat itu saya itu tenang-tenang saja gitu loh. Ada satu keyakinan. Saya percaya banget gitu loh. Maksudnya pada saat itu ya sudahlah Tuhan. Bukan ya sudahlah pasrah, enggak. Maksudnya enggak punya pengharapan, enggak. Ya. Saya tuh tetap punya pengharapan yang teguh sama Tuhan. Maksudnya gini, Tuhan pada saat itu ya. Karena memang saya percaya banget Tuhan itu eksis gitu ya. Tuhan itu ada gitu ya. Ada di situ gitu bersama-sama saya gitu ya. Jadi ketika saya mengalami hal seperti itu, walaupun secara daging saya ya benar, apalagi intimidasi iblis, mana Tuhanmu gitu loh. Tapi saya itu berkeyakinan penuh bahwa Tuhan itu ada di situ bersama-sama dengan saya. Ya kalau seandainya pun saya dipanggil pun saya sudah siap gitu loh. Makanya pada saat itu juga pada suatu pagi saya diingatkan Roh Kudus untuk menelpon orang-orang yang terdekat yang mungkin yang saya sakiti, saya minta maaf dan segala macam. Dan itu walaupun saya nggak walaupun oke, itu pemulihan gitu loh. Dan saya nggak malu sama sekali gitu loh. Tapi itu maksudnya gini loh. Tapi yang saya heran pun gini, saya kok nggak takut ya gitu. Dan karena memang saya percaya penuh bahwa Tuhan itu nyata, dan memang kalau saat ini tugas saya di dunia ini sudah selesai, ya pasti selesai. Tapi kalau memang Tuhan izinkan saya masih hidup, berarti tugas saya masih banyak. Pekerjaan saya masih banyak. Itu ya keyakinan saya. Jadi di dalam situasi tersulit ini, masa-masa hidup kritis di rumah sakit, justru malah merasa tenang ya, walaupun secara fisik kayaknya ya ampun gitu ya. Tapi secara batin tuh makin kuat malah. Kuat ya? Ya karena memang gini, di rumah sakit itu, di ruang isolasi itu, saya nggak bisa ngelihat pagi, nggak bisa ngelihat malam, sore, taunya ya di kamar gitu loh. Dan satu-satunya yang saya lakukan di situ, apalagi gitu, selain membaca Alkitab, saya memuji Tuhan, walaupun mungkin batuk-batuk ya saya dalam hati, ataupun berdoa. Itu satu-satunya yang saya lakukan di rumah sakit, bukan satu-satunya. Yang saya kerjakan di rumah sakit itu membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan. Dan ada satu ayat yang sangat menguatkan saya waktu itu. Dan itu mengkonfirmasi kepercayaan saya bahwa Tuhan itu ada di situ. Jadi itu saya mendengarkan khotbah di salah satu gereja ya, ibadah online. Itu kalau nggak salah yang khotbah itu Sydney Mohede. Di gereja mana gitu. Itu di Matius 1 ayat 23 sebentar. Saya ambil kitab. Matius. Ini ayat powerful banget pada saat itu, menguatkan saya. Mengkonfirmasi bahwa memang Tuhan itu ada di situ gitu. Matius 1 ayat 23. Ini karena memang waktu itu momen-momen Natal ya. Jadi semua khotbah tentang Natal gitu. Karena memang masa-masa Natal. Ya, Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, ini ayat ini menguatkan saya banget. Karena apa? Immanuel, Allah menyertai kita. Nah, kalau Allah menyertai kita, apa yang harus kita takutkan? Harusnya ya. Dan itu memang benar-benar saya jadi nggak takut, karena memang saya yakin, percaya penuh bahwa Tuhan beserta kita pada saat itu ya. Luar biasa ya. Ya. Berarti Mas Yuda kegiatannya di masa-masa isolasi di rumah sakit berarti dilakukan adalah berdoa, memuji, baca Alkitab. Tentunya pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan itu lebih dalam ya. Betul, tapi gini, Kak Era, saya itu sebenarnya gini, mengharapkan mujizat Tuhan gitu ya. Pada saat saya berdoa, menangis gitu, merasakan hadirat Tuhan. Terus setelah itu saya merasakan jauh lebih enak, lebih tenang, lebih percaya gitu. Tetapi ketika saya mengukur oksigen saya, ternyata kok nggak naik-naik ya. Baik gitu ya. Kadang-kadang iblis itu langsung mengintimidasi. Ya itu selalu begitu iblis itu. Mana Tuhanmu, bohong itu gitu kan. Tetapi saya tuh nggak dengerin suara iblis, no. Aku nggak ngedengerin suara, bodoh amat. Aku percaya kok kalau memang Tuhan mau sembuhin itu pasti sembuhin. Entah kapan saya nggak peduli lah gitu.
luar biasa ya. Ya. Di sisi lain hubungan dengan Tuhan semakin dalam, semakin intim, dan iman itu kita rasa itu Iya, naik gitu, oke, gitu. Pas lihat oksigen masih bawah standar. Oke. Bisa nggak pengalaman di rumah sakit yang apa ya, ada nggak pengalaman yang sangat berkesan, yang apakah dari sisi perawatnya atau dari sisi ada kejadian-kejadian lucu dengan pasien yang lain, mungkin ada nggak, Pak Yuda? Sebenarnya Pengalaman yang sangat berkesan. ya, para perawat ini memang luar biasa ya. Ya. Memang mempertaruhkan kesehatannya. Dan rentan sekali kan mereka terpapar COVID juga karena memang setiap hari ketemu orang sakit gitu. Nah, tetapi mereka memang benar-benar dengan tulus, entah itu orang yang parah, lebih parah dari saya gitu, akan mengganti kateter, membuang air kencing, mengganti popok, dan segala macam mereka lakukan. Dan itu luar biasa kalau menurut saya, itu pahlawan benar-benar gitu. Itu membuat saya terkesan gitu dengan mereka gitu ya. Itu salah satu saja yang membuat saya terkesan. Yang kedua, ketika orang-orang yang di satu kamar atau satu ruangan saya dengan saya itu sembuh duluan gitu. Dan itu sebenarnya saya nggak nggak, ya itu kadang-kadang itu iblis ya, meneror juga. Mana Tuhanmu? Mereka aja yang bukan anak Tuhan sembuh duluan, kamu kapan gitu. Dan pikiran-pikiran itu ada ya. Iya, itu sebenarnya bukan membuat saya berkesan sih, tapi itu memang benar-benar itu nyata, real. Iblis itu juga meneror kita juga nyata gitu loh. Kadang-kadang juga membuat iman kita lemah gitu kalau kita dengerin terus-menerus gitu. Makanya kita harus keep suara-suara dari setan itu, suara-suara dari yang nggak betul-betul, kita harus kita skip, harus kita kita tolak. Nah, tetapi ketika saya pernah merasa orang-orang yang di samping saya itu sudah pada pulang, saya tinggal sendiri. Itu justru saya juga harusnya kan orang takut gitu ya, sendirian di kamar. Saya nggak takut. Saya itu justru malah bersyukur karena apa? Saya bisa mengekspresikan ketika saya memuji Tuhan, menyembah Tuhan, saya bebas gitu. Tapi itu tidak dikasih dengan waktu yang lama lah. Paling satu malam saja saya sendirian. Aduh, kan sebenarnya dalam hati itu agak gimana, kecewa gitu ya. Karena pengennya itu menyembah dengan ekspresi. Tapi ketika ada teman kan, ada orang-orang yang di satu kamar dan itu berbeda keyakinan, kan kita harus menghormati juga. Nah, itu jadinya ya saya tertahan dalam hati. Tetapi tidak mengurangi hadirat Tuhan. Terus tadi menarik menurut saya ketika tadi pertanyaan tentang ada kesan-kesan yang begitu sangat berkesan gitu ya. Yang di sisi lain itu Mas Yuda ini imannya udah fight, tapi ada suntikan-suntikan pikiran-pikiran dari teror dari iblis yang tadi katanya itu, mana Tuhanmu, mana Tuhan. Justru ternyata di sana tuh perang ya, di sisi lain iman kita fight gitu kan, di sisi lain mana justru malah apa ya, menurut saya memang sedang dilatih di sana. Iya, ada kayak pelatihan iman, ada pelatihan bagaimana mungkin Mas Yudanya ini bisa jadi ya seorang pemenang. Iya, memang benar. Tapi sebenarnya iya banyak sih sebenarnya. Apalagi gini, sebenarnya seperti teman-teman atau saudara-saudara yang sudah mengerti pada saat itu saya terkena COVID dan diisolasi di rumah sakit, itu menanyakan atau telepon dengan nada yang agak khawatir gitu loh. Itu sebenarnya justru membuat lemah, membuat nggak membuat semangat gitu loh. Jadi ya itu, tapi nggak mau orang yang tanya pasti dijawab loh. Kadang-kadang itu ya itu salah satu sih. Tapi ya oke, orang mereka kan nggak ngerti gitu loh, nggak ngerti. Cuman itu ada kadang-kadang membuat kita agak kesel gitu loh maksudnya. Jadi kita ini happy aja gitu, yang lain malah pada khawatir gitu loh maksudnya itu. Jadi harusnya tuh gini ya, harusnya itu memberikan semangat, itu support ya. Iya ya, harusnya ini pelajaran juga sih ya buat yang mengalami seperti ini, jadi kata-kata yang positif. Iya harusnya itu. Kata yang memberikan semangat. Jadi
yang bersangkutan juga jadi merasa lebih lebih yakin, lebih percaya. Oke. Mas Yuda, gini, bagaimana itu kan tadi seperti Mas Yuda itu memiliki usaha-usaha dari diri Mas Yuda pun ada usaha. Ada. Saya melakukan terapi ya yang dikirimin teman, dikirimin saudara. Jadi ada video-video terapi untuk membantu pernapasan, menaikkan oksigen gitu. Saya lakukan itu. Saya sujud, saya tudir tengkurap, saya baca Mazmur 91, saya doa sambil nungging. Macam-macam saya kerjakan, bahasa roh gitu. Saya kerjakan, semua saya kerjakan. Dari diri sendiri ya? Iya, dari sendiri dan juga advice dari orang-orang gitu, obat-obatan gitu. Semuanya ya, maksudnya yang Mas makan makanan yang enak lah. Makanya istri saya, teman-teman saya juga mensupport saya. Kalau adik saya juga semuanya lah orang-orang yang terdekat saya mensupport saya. Kalau minta ini dikasih, minta itu dikasih. Ya, puji Tuhan memang mereka baik-baik semua. Apalagi istri saya. Nah, berjuang. Luar biasa loh ini. Iya. Apalagi Kak Era juga kan mengirimkan saya banyak sekali waktu itu. Nah, lalu ini kan itu seminggu, 2 minggu, lalu di minggu ketiga atau dua hari sebelum mau sembuh gitu, udah mulai ada keyakinan nggak sih, wah ini sih mau sembuh gitu, ada nggak? Mulai ada. Sebenarnya itu ya agak berat juga, maksudnya saya sudah 3 minggu di rumah sakit tapi kok nggak sembuh gitu. Tapi tetap dalam hati saya saya percaya Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup saya gitu. Dan kebetulan waktu itu kalau nggak salah itu di minggu tanggal berapa ya? Sekitar tanggal 20-an lah. Tanggal 20 itu puji Tuhan oksigen yang tadinya pakai masker yang ada tabungnya ini sudah mulai digulung sama susternya, perawatnya. Coba digulung ya Mas, supaya latihan paru-parunya gitu. Akhirnya digulung, terus 1 hari dikurangin anginnya, oksigennya dari 11 dari 15 ke 11, terus dikurangin lagi ke 9, terus akhirnya ke 8, terakhir 8, terus ya terakhir 8. Terus tanggal 22 itu sudah dikembalikan ke oksigen yang di hidung, yang biasa. Itu oksigen saya sebenarnya saya masih sesak juga sebenarnya, agak sesak gitu, masih sesak. Nah, oksigen saya ukur itu juga masih 95 pakai oksigen ya. 95, 96 ya nggak tinggi-tinggi amat itu pakai oksigen. Kalau dicopot ya masih 88, 89. Jadi masih serem juga sebenarnya. Masih serem juga. Terus puji Tuhannya di tanggal 23 pagi kalau nggak salah. Itu tiba-tiba perawat langsung datang pas ngasih obat. Pak, ini cabut ya. Serius. Instruksi dokter cabut. Loh emang oksigen saya sudah bagus. Nggak apa-apa. Biarin aja, coba dulu. Itu tanggal 23 pagi. Dan benar, saya agak was-was juga waktu dicabut gitu kan, takutnya gimana. Tapi karena memang itu dokter ya sudah akhirnya. Saya cabut. Terus cabut, siang dicek oksigennya bagus, 96 gitu. Tanpa oksigen nih. Tanpa bantuan oksigen ya. Terus malam dicek bagus 97 gitu kan. Nah, akhirnya tanggal 24 pagi jam 3 pagi langsung susternya pada saat perawatnya visit ngasih obat, Pak hari ini sudah bisa pulang. Dengan saya tidak percaya, ya serius sih. Yang lain ada observasi itu 1 minggu Kak Era. Observasi paru-paru bahwa boleh pulang itu ditahan dulu 1 minggu. Saya mungkin karena udah terlalu lama di rumah sakit jadi udah bosan ini biar pulang aja lah gitu. Mungkin. Tapi memang pada saat itu oksigen saya sudah bagus ya. Karena dokter memang sudah melihat bahwa memang udah layak pulang. Iya. Nah itu sebenarnya tanggal 24 itu miracle banget karena memang pas
kebetulan pas mau Natal gitu. Jadi bisa berkumpul dengan keluarga itu luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini seperti kado ya. Iya, kado Natal. Ya, ini. Nah, ketika Mas Yuda itu, wah ini boleh pulang. Terus informasi ke istri, lalu apa tanggapan istri? Wah, istri saya senang banget, senang banget, girang banget, sukacita banget. Saya juga yakin pasti Karyo juga di rumah itu pasti air matanya mungkin dari satu ember mungkin berdua terus nangis untuk kesembuhan Mas Yuda. Iyalah. Biasa. Iya. Oke. Dan setelah semua yang dilalui ini, akhirnya orang tua tahu nggak? Dia tahu, kan tahu. Jadi di pertengahan saya di rumah sakit tahu, akhirnya tahu. Nah, tapi mereka juga, puji Tuhan mereka memang, terutama ibu saya tuh selalu nelpon saya justru. Hampir setiap hari nelpon saya. Ibu saya itu menanyakan keadaan, tapi nggak ada ketakutan sama sekali. Ibu saya itu dengan iman yang teguh bahwa kamu pasti sembuh, ntar lagi pulang. Selalu begitu. Bapak saya. Cuman pas kebetulan waktu itu papa saya juga habis kena musibah, yaitu kecelakaan. Jadi ya papa saya jarang saya ngobrol sama Pak, tapi cuman selalu menanyakan juga kondisi saya. Yuda gimana gitu. Tapi puji Tuhan kita semua tetap dalam lindungan Tuhan. Amin. Luar biasa ya pengalamannya dari COVID ini justru mengajarkan lebih kuat di dalam iman. Nah, kemudian juga justru di lembah kekelaman ini tenang. Iya, karena karena dia takut bahaya karena Tuhan beserta kita ya. Tak takut bahaya. Nah, sebenarnya gini sih, sebenarnya buat teman-teman semua, Bapak Ibu semua yang di rumah, dimanapun Bapak Ibu berada, sebenarnya sebagai anak Tuhan, kita sebenarnya nggak boleh takut sebenarnya menghadapi apapun gitu ya. Apalagi kita sudah diselamatkan, kita sudah tahu tujuan kita di mana. Jadi sebenarnya ini poin yang paling utama sih sebenarnya. Ada juga kan, ada yang sakit juga tapi tidak sembuh, dipanggil Tuhan. Ada orang-orang yang kita lihat melayani Tuhan dengan luar biasa, hamba Tuhan, tetapi menghadapi sakit ini dipanggil Tuhan. Itu tidak ada korelasinya dengan apa hidup kita ya, maksudnya kita hidupnya nggak benar atau hidupnya salah, hidupnya tidak beres, itu tidak ada hubungannya sebenarnya. Memang kalau kita sudah waktunya dipanggil Tuhan, ya dipanggil Tuhan. Itulah. Jadi jangan sampai Bapak Ibu semuanya berpikiran negatif. Ya, yang penting kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang sudah ditebus oleh darah anak domba, kita punya keyakinan penuh bahwa tujuan kita sudah tahu. Kapanpun Tuhan Yesus mau datang, mau panggil kita, kita sudah siap. Sebenarnya itu hidup dalam kasih karunia Tuhan. Itu. Mas Yuda ini kan di kalangan gereja kita ini nih sering menciptakan lagu. Selama COVID ini ada nggak lagu yang diciptakan? Nah, yang anehnya saya nggak dikasih lagu sama Tuhan. Tapi setelah pulang saya dikasih lagu. Lagu yang setelah di rumah saya dikasih lagu, judulnya Immanuel. Bisa sedikit aja dinyanyikan. Kalau nggak lupa ya. Immanuel, 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 God be with us. Immanuel, God be with us. Immanuel, God be with us. Itu aja, sederhana. Luar biasa. Jadi kalau Immanuel, Tuhan beserta kita, harusnya nggak ada yang kita takutkan. Amin. Terima kasih. Ini kesaksiannya sangat luar biasa loh Mas Yuda. Dan ini sesuatu yang sangat memberkati. Saya secara pribadi juga diberkati. Dan siapapun yang mendengarkan kesaksian ini, semoga berharap teman mereka dikuatkan. Dan kalaupun sedang ada yang sedang sakit COVID saat ini, tetap percaya Tuhan bersama kita, Immanuel. Amin. Terima kasih Mas Yuda ya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom.
Ini pahlawan-pahlawan luar biasa ya Mbak. Mbak, thank you ya Mbak ya. Kesetiaannya merawat saya. Mau pulang ya? Pulang. Mantap. Iki Mas Awe, yang semono kiri. Mas Widi. Ya. Mas Widi. Thank you ya Mas ya. Siap. Semangat terus. Semangat terus. Nolong orang. Siap. Aku koyang-koyang ono ora? Mau jalan-jalan? Ora apa-apa. Ya, ini dari tadi saya di isolasi. Mas Widi matur nuwun lho Mas. Oke, sip, mantap. Ini Pak Prapto baru 3 hari. Semangat Pak Prapto. Ya, matur nuwun. Ini Mas Putra, semangat Mas Putra. Semangat. Sehat, Sehat. ndang mulih. Iya. Ini Mas siapa ini? Mas Widi. Oh, Mas Widi. Pak Yuda makan dulu lah. Ya, sebelum pulang. siap. Ini Thank you Mas Widi ya. Prapto. Thank you perjuangannya. Ya, mantap.